Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Edi, Ya. kemarin saya menyampaikan penjelasan untuk minta waktu wawancara terkait kasus dilema etika dan pendidikan moral Pak. Ya. Nggih. Bisa kita mulai Pak Nggih. Ya, siap. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. Ya. Sebelumnya ini gini Pak Edi, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah di SMK Negeri Serpong Sekaten ini Pak Edi, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ini merupakan dilema etika atau bujukan moral, gitu Pak Edi? Ya. Terima kasih Pak Jaki. Jadi identifikasi kasus dilema etika itu atau bujukan moral itu kan kasusnya kan banyak. Iya. Jadi kita identifikasi intinya dalam kita menyelesaikan masalah itu kedua belah pihak itu akan menjadi enak gitu. Tidak ada yang dirugikan, Iya, nyaman iya. gitu. Iya. Ibaratnya itu kita menarik rambut di dalam tepung. Jadi nggak ada masalah dengan Iya. rambut tertarik, tapi tepung yang lain tidak bergerak. Teman juga nggak tahu. Gitu. Iya. Itu intinya di endingnya di sana. Jadi kalau kita identifikasi kita ada masalah ya kita lihat dulu, kita pelajari dulu masalah yang sebenarnya itu bagaimana. Gitu. Iya. Mungkin dengan orangnya dipanggil, diajak dialog. Nah selanjutnya kalau sudah ada dialog baru kita ada kesimpulan untuk menyampaikan alternatif lah Iya. pemecahan tersebut. Iya. Mungkin begitu cara kita Iya. menyelesaikan itu. Ya itu yang masuk dilema etika Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus-kasus yang masuk ke kategori dilema etika Pak? Ya, kita selesaikan itu tadi kasus yang masuk dilema etika itu kita selesaikan. Ya intinya kedua belah pihak bisa ya. Dan kedepannya yang bersangkutan yang punya kasus itu akan menjadi tetap nyaman. Teman-teman jadi tidak tahu gitu. Masalahnya bisa terselesaikan. Lebih-lebih kalau itu menyangkut masalah ini pribadi lah gitu. Yang penting ini Pak Jati, dalam menerapkan saya di sini itu teman-teman itu nyaman dan sesuai dengan tugasnya, kedinasannya ini harus terpenuhi. Begitu tugasnya terpenuhi, tapi dari keluarga juga bisa terselesaikan. Itu kalau menyangkut keluarga. Ya dilema etika kan banyak sebenarnya. Ya banyak. Nah ini kalau kita bicara kasus per kasus, ya kita lihat dulu, baru kita identifikasi yang masuk dilema etika itu kasusnya seperti apa. Gitu. Kalau itu menyangkut kedinasan, tidak menyangkut rumah, ya insya Allah ini lebih mudah. Karena ada peraturan itu ada ya. Ada peraturan, kita dekatkan dengan peraturan. Tapi kalau nanti menyangkut dengan pribadi, ya ini kita sedikit agak pelan-pelan. Mungkin butuh waktu lah. Seperti itu. Apakah ini memungkinkan Pak, kan kalau beberapa kasus yang dilema itu kan mungkin keputusan itu ada ini bisa benar, yang satunya juga bisa benar, atau dua-duanya diambil juga mungkin juga Pak? Ya dua-duanya benar. Iya. Ya kita dilema ya, dilema kan dua. Iya. Dua maksud. Jadi dua masalah ini sama-sama benarnya. Ini atau harus salah satu diambil untuk keputusan, yang satunya tidak dipakai atau tidak diambil gitu, atau bukan tidak dipakai tapi tertunda. Oh, bisa contoh misalnya. Sambil contoh misalnya. Di satu sisi guru itu harus ngajar. Iya. Di sisi lain anaknya sakit. Kebanyakan kan di sekolah itu guru itu ibu-ibu. Iya. Nah ini kan dilematis. Kita terapkan di aturan harus mengajar. Tapi di sisi lain keluarga. Ini juga penting keluarga. Iya, betul. Karena kita kerja untuk keluarga. Nah ini bagaimana bisa jalan? Nah kita bisa mengambil kesimpulan kalau ini berlarut-larut. Mungkin dengan kerjasama dengan MGMPS guru tersebut. Nah sehingga ada yang membantu di sini. Atau mungkin alternatifnya, ibu di rumah ada nggak orang tua
Iya. Ada nggak nih saudara yang bisa juga membantu menemani anaknya dulu, mengantar ke dokter dulu. Iya. Dengan begitu semuanya akan terselesaikan. Iya. Nah, begitu kan Iya. kita identifikasinya itu di situ. Ini kalau contoh kasusnya dilematika Iya. seperti ini. Jadi mungkin ada keputusan yang mungkin tertunda gitu. Ya, Pak, tertunda. Iya. Jadi ibu ngajar dulu di sini, Iya. kasih tugas ke anak-anak, Iya. tugas anak-anak diawasi oleh temen atau guru piket, terus habis itu pulang. Iya. Akhirnya apa? Tertundanya di sini. Yang tadinya pagi harus terus menemui Iya, anaknya, iya. tapi tertunda sebentar, datang ke sekolah, mengkondisikan sekolahnya. Pada Habis itu akhirnya kembali ke sini. ya semuanya bisa Semua terselesaikan. ya terselesaikan. Tugas mengajar terselesaikan, Iya. tapi di keluarga anaknya juga terkondisikan. Terima kasih Pak Edi. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Edi, terkait dengan hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif ini mungkin Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Yang Yang efektif ini ada dua hal kalau menurut saya. Iya. Yang pertama, kita dekatkan dengan nilai-nilai kebaikan, Oh, nilai-nilai agama. Begitu, iya. bahwa Iya. kita mempunyai tanggung jawab kedinasan ini juga harus dipenuhi. Iya. Tapi di satu sisi juga Iya. Bertanggung keluarga jawab, itu kalau gitu. keluarga tanggung jawab Iya. ini. Jadi nilai-nilai kebaikan, nilai agama Iya. itu bagus. Yang kedua itu adalah mungkin pengaruh dari orang lain. Ya ini kasuistis ya, kita lihat kasusnya, kita identifikasi masuk kategori mana. Oh ini kalau saya selesaikan saja nggak bisa, mungkin saya harus membantu temennya yang akrab siapa. Ya masukan-masukan untuk bisa cepat memahami apa yang masalah yang terjadi. Itu dua hal itu bisa efektif untuk pengambilan keputusan tadi Pak. Iya. Baik Pak, untuk berikutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal khusus Pak dalam misalnya menangani kasus-kasus dilema etika Pak? Mungkin langsung saat itu atau mungkin harus ada waktu tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ini kalau menurut saya ini terkait dengan identifikasi dulu. Iya, yang jadi di awal, Pak. Iya, ada masalah, misalnya ada masalah dilema etika. Ini kita pahami dulu masalahnya. Setelah kita dalami, oh Bapak Ibu guru ini sering tidak masuk. Kalau contohnya seperti itu, kenapa tidak masuk? Setelah dapat informasi awal, baru kita ajak bicara. Nah ini fungsi dialog ini harus terjadi. Karena apa? Gurunya juga harus terbuka. Ada apa? Ini kok sering tidak masuk. Kalau kasusnya seperti itu. Nah sehingga dengan ini saling cerita, baru nanti saya memberikan plan A, alternatif pertama. Bu, coba. Kalau alternatif pertama tidak masuk, coba nanti begini. Yang jelas ini harus terselesaikan sehingga dari kedinasan juga jalan, dari si keluarga juga terselesaikan. Nah, sebenarnya kan banyak kasus termasuk yang dilema etika. Banyak Pak seperti itu. Iya. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan aturan, nah ini yang harus kita tinggalkan karena tidak sesuai dengan aturan. Oh iya. Jadi prosedurnya identifikasi tadi Pak. Betul, identifikasi sampai bisa mengambil keputusan dengan efektif tadi, dengan tepat itu tadi Pak. Bahasanya itu tabayun. Tabayun, klarifikasi terus ini itu Pak. Beberapa pertanyaan lagi Pak nih. Ya, siap. Kemudian ini mungkin dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika nih Pak. Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini barangkali apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu Bapak mungkin Pak dalam pengambilan keputusan Pak? Ya. Kalau yang faktor lain yang membantu itu tadi Pak, mungkin cari orang yang berpengaruh. Dari yang guru atau ini orang yang berpengaruh bisa jadi teman akrabnya di sekolah tersebut, atau mungkin orang lain di luar dari sekolah ini, mungkin kiainya atau apanya gitu. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya, baru kita mengambil keputusan tadi. Bagaimana untuk menyelesaikan itu? Kita
ambil keputusan itu. Iya. Jadi bagaimana tetap harus diidentifikasi. Iya. Tidak langsung semena-mena, katakanlah guru tidak masuk sekali, saya langsung marah. Pasti gurunya akan reaksi. Iya. Aku lagi pertama nggak Iya. masuk, kok sudah dimarahin kan gitu. Iya. Sehingga ini perlu ada identifikasi tadi. Iya. Pahami betul kasusnya. Iya. Iya, terima kasih Pak Edi. Ya. Yang terakhir ini Pak Edi. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak Edi, mungkin apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak mungkin ketika mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Karena gini Pak, jadi kita kan manusia biasa. Iya. Saya pun juga mungkin punya salah. Iya. Saya pernah ada kasus demikian, masuk dilema etika, tapi akhirnya untuk pembelajaran saya juga. Oh berarti saya tidak boleh begini, agar begini. Nah itu sisi positifnya itu saya ambil dari masalah yang saya selesaikan itu. Itu jadi dalam perjalanan saya itu nanti mungkin juga akan muncul kasus seperti itu gitu, sehingga kita sudah pengalaman. Jadi nilai positifnya saya ambil. Mungkin itu Pak, terima kasih atas penyampaian Bapak. Terima kasih juga untuk waktu luangnya, kesempatan untuk wawancara ini Pak. Mungkin dari saya sekian Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya mau izin melanjutkan aktivitas dulu Pak. Moga Pak Jaki terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Jaki. Pak Agung. Seperti yang saya sampaikan ke Pak Agung kemarin ya Pak Agung, saya mohon waktunya untuk Pak Agung untuk bisa kegiatan wawancara pada hari ini Pak Agung. Bisa kita mulai Pak Agung wawancaranya ya. Siap. Sebelumnya bisa mohon untuk memperkenalkan diri Pak Agung, beserta sebagai apa di sekolah ini Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agung Puji Hartoyo. Saya di sini mengajar produktif bidang pertanian. Namun di sekolah ini kami diminta ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan humas. Terima kasih Pak Agung. Jadi Pak Agung guru pertanian ya Pak ya? Juga mendapatkan tugas sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas ya Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ini Pak Agung ya. Mungkin selama ini bagaimana Pak Agung ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih Pak Zaki. Untuk dilema etika dan bujukan moral ini memang tidak hanya di sekolah saja, mungkin juga di masyarakat. Bahwasannya ini menentukan bagaimana kita dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Iya betul Pak. Mengambil sebuah keputusan. Karena saya di bidang humas, kadang-kadang satu sisi kita harus punya sebuah tanggung jawab bagaimana di masalah intern maupun ekstern itu antara intern di sekolah terjadi keharmonisan antara sesama maupun bagaimana keluar. Jadi hubungan sekolah SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ada sebuah kerjasama yang baik dalam stakeholder, baik dari DUDI maupun ke pemerintah gitu ya. Nah, contoh kasus begini, misalnya untuk sekarang yang lagi dikembangkan oleh pemerintah itu kan gerakan siswa menyenangkan gitu ya, atau GSM. Nah, GSM, saya menyambut baik tentang GSM ini dan saya cocok dengan pribadi saya. Masalahnya pembelajaran untuk sekarang itu Pak Zaki itu jauh dengan
dulu ketika kita masih kecil, saya masih kecil ya. Iya, Pak. Kalau dulu itu bahwasannya guru itu superior, guru itu sebagai pusat segala-galanya, Iya. sehingga itu pembelajaran kalau dulu itu top down ya, tidak ada bottom up. Nah, itu ya. Iya. Nah, kalau saya menganggap bahwasanya setiap siswa itu mempunyai sebuah potensi. Iya, betul. Setiap siswa apapun, tidak ada kata-kata siswa bodoh. Iya. Harus diberikan sebuah reward bahwasannya kenapa dia seperti itu. Iya. Tugas kita adalah seorang guru itu harus bisa menjadi fasilitator, Iya. ya, membangun ide dan gagasan dari siswa, ya, membangun ide dan gagasan dari siswa. Tugasnya guru adalah bagaimana potensi siswa ini bisa menjadikan sesuatu yang wah nantinya, gitu. Ibaratnya begini Pak Zaki, mohon maaf saya tak. Kalau pembelajaran dulu itu ibaratnya siswa itu gelas ya, wujudnya gelas. Guru itu membawa ceret atau apa itu namanya, teko itu yang sudah berisi air. Iya. Kalau dulu itu guru itu siap menumpahkan air yang ada di dalam teko ke dalam gelas yang berisi air, gelas kosong itu. Kosong gitu. Ya. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang adalah gelas itu sudah ada isinya. Iya. Gelas itu sudah ada isinya. Gelas itu, tetapi isinya itu masih berupa air yang masih putih, masih bening. Tugas gurunya membawa kemana air itu. Kalau dikasih hitam menjadi kopi, dikasih merah menjadi sirup mungkin, dikasih coklat coklat menjadi teh. Nah, itu tugasnya dari guru. Bagaimana mengembangkan, membawa anak gelas itu jangan seperti gelas yang masih kosong. Ya. Ada sebuah dilema Pak Zaki di situ. Pak. Siap apa tidak? Sebagai pendidik tadi Pak. Ya, siap apa enggak sebagai pendidik? Iya. Satu sisi ada sebuah siswa itu hanya ada yang pasif. Sudah ketergantungan pada pembelajaran yang dulu. Ini kenapa Pak? Itu apa Pak? Padahal tidak. Sebetulnya kamu bisa. Ini tuntutan. Ini menurut saya bagaimana kita bisa melejitkan potensi siswa dengan menganggap siswa itu jangan sampai siswa itu dianggap bodoh. Namun ini gerakan ini kalau metode belajarnya namanya metode belajar konstruktivistik. Ya, membangun ide dan gagasan. Nah, satu sisi kita punya sekolah, punya style, punya aturan. Satu sisi punya potensi. Ini sebuah dilema. Ya, saat ini adalah sebuah dilema, Pak. Ada aturan yang menurut anak itu GSM tadi Pak ya? Ya, itu maksud saya seperti itu. Satu sisi bahwasanya anak aturan itu jangan sampai anak itu ketika ada aturan sekolah harus bersih, jangan sampai nantinya terus sapu, tetapi nyapu adalah timbul dalam dirinya. Lek belajar itu dengan keadaan kotor bagaimana? Itu munculnya dari siswa. Muncul dari diri siswa sendiri Pak. Itulah ide dan gagasan. Satu sisi memang untuk awal-awal protes. Betul. Tetapi
ya protesnya anak harus kita berikan sebuah apresiasi bahwa anak seperti itu saya yakin, apalagi zaman gadget gini seperti ini Pak, Iya, iya. orang ketergantungan dengan itu. Tetapi saya yakin bahwa anak mesti punya potensi. Satu sisi solusinya adalah contoh kecil, Iya, betul. bersihan, anak nyaman Pak dengan bersih, tetapi jangan terus dikasih nyapu. Dia tidak tahu makna dari nyapu yang sebenarnya. Iya, iya. Makna yang sebenarnya nyapu itu bagaimana? Bersih itu adalah baik gitu Pak. Iya, iya. Gitu. Wah, lumayan banyak nih Pak ya kasus Ya. dilema etika. Ya, itu Pak, contoh kecil ya, Iya, dilema iya, etika. iya, betul. Ya. Karena memang Tetapi mohon maaf, yang Iya. yang tadi bujukan moral, moral tadi nyapu oleh sing nyapu engko tak kayak nilai apik. Wah, iya, 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 iya. Gimana Bapak? Iya. Kalau seperti itu. Itu ya Anak ya itu seragam. yang nggak boleh Pak ya. Nggak maksudnya. boleh. Kan kalau nilai ya nanti ada Yo, ada sendiri aturannya. ya. Anak betul. itu loh setiap hari Iya, nyapu. iya, iya. Akhirnya saya punya subjektivitasnya Iya. muncul Iya, Pak. iya, iya. Anak sergap nyapu, padahal Iya. pelajaran saya pertanian, apa hubungannya dengan Iya. itu? Tetapi saya yakin Pak Agung dengan datang ke kelas, oh bagus enak ini, aku Iya. senang kalau dengan suasana ini. Gimana Pak? Bangkit dari anak. Iya, betul. Tapi kata kuncinya jangan sampai nyapu oh. Gitu. Tetapi Karena kebersihan. ada reward tadi. Iya. Ya. Iya. Jangan sampai aja munculnya itu bahwasanya lek nyapu konsekuensinya awakmu tukang nyapu ning kelas tak Iya, kayak nilai. dapat nilai. Iya, Iya. jangan Pak. Ya, Nah, ini nggak kebersihan masuk Bang. dilema itu Pak ya. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, Iya, iya. gitu Pak. Nggih. Ya, nggih, baik Pak Agung, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Pak Agung, Nggih, ya. nggih, nggih. Selama ini bagaimana Pak Agung ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya ini sama-sama benar atau keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya. Ya, nggih. seperti tadi kasus-kasus yang sudah Oke, oke. Bapak sampaikan Nggih, tadi nggih. Pak misalnya. Nggih Pak Zaki, Iya. makasih. Begini Pak Zaki. Kalau ibaratnya sekolah ini menurut saya itu tidak bisa berjalan dengan bagus kalau itu keputusan diambil 1-2 orang. Contoh begini, apa yang dimau, mohon maaf, Iya. Bapak Kepala Sekolah, Iya. semuanya ada sebuah diskusi, semuanya bisa dimusyawarahkan. Di sekolah ini ada namanya tim manajemen. Ya. Iya. Tim manajemen itu bagaimana membawa sekolah ini ketika sekolah ini berapa ya maunya dibawa kemana. Ini mesti dimusyawarahkan dengan Iya. manajemen dulu, manajemen kecil dulu. Sebelum nanti pun ke manajemen yang besar, misalnya rapat guru apa itu, tidak ada manajemen walaupun ini manajemen kecil ini sesuatu yang kalau di sini di manajemen kecil itu namanya fusionaris. Iya. Itu tidak pengambilan keputusan mutlak. Nanti diflorkan hasil penggodokan di manajemen fungsionaris ini nanti ke rapat dewan guru. Rapat dewan guru itu pun harus tetap diskusi, Pak. Iya. Ya. Lalu terkait yang lebih spesifik di yang termasuk kasus dilema etika Pak misalnya, kan dua-duanya misalnya benar atau ya. ini Tetap. bagaimana Pak? Ya, dilema tetap kita ngambil keputusan harus tetap dipandang segi manfaat mudorotnya. Iya. Tetap seperti itu, Pak. Ada Manfaat. poin plusnya. Ada poin plusnya yang lebih sendiri. ini yang mana gitu, ketika Pak, ya? menjalankan ini positifnya bagaimana, ini positifnya bagaimana. Harus tetap seperti itu. Iya, iya. Karena kalau kita main gerudukan, main spontanitas, tidak dipakai manfaat dan mudorotnya, pengambilan keputusan akan fatal gitu, Pak. Iya. 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 Iya, terima kasih Pak Agung. Untuk pertanyaan berikutnya,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini Pak Agung ya yang biasa jenengan lakukan selama ini Pak? Prosedur dalam bidang Dalam pengambilan keputusan tadi Pak itu, misalnya yang Melangkah. terkait dengan di jenengan tadi sebagai Wakil wakil kepala Humas. sekolah di bidang humas tadi Ya. Pak Gi misalnya, Iya. itu seperti apa Pak untuk Ya. menangani kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ini. Kita coba berjalan sesuai tadi prosedur ya. Iya. Jadi apakah semua lini atau semua unsur itu sudah menjalankan SOP yang benar? Menurut saya seperti Iya. itu. Kita ngambil keputusannya kalau misalnya sudah tidak masuk SOP, ya sudah tidak masuk SOP. Saya yakin kalau sudah tidak masuk ini kenapa kok pengambilan keputusan hanya satu pihak, itu tidak SOP-nan ya sudah otomatis itu bukan sebuah kebijakan. Iya. Contoh begini Pak, anak mau legalisir di sini, Iya. kita sudah membuat flowchart, datang seret, satu, ini pakaian harus rapi. Oh iya. Yang kedua, membawa ijazah asli apa tidak. Iya. Ya, itu masuk ke sebuah keputusan nanti Pak. Iya. Nanti kalau misalnya anak ini harus, ini benar apa enggak ini yang di bawah sini? Ini sederhana Iya. Pak, sederhana. Iya, betul. Tidak mungkin kita bisa melihatnya itu ini saya kenal dengan orang ini. Wah, enggak bisa seperti itu. Jadi aturannya kan ada Pak, Harus ada aturannya. Bersepatu, terus kemudian ya seperti itu. itu sudah Harus. misalnya anak tersebut itu misalnya tidak bersepatu Pak. Nah itu kan dilema kan Ya, apakah boleh. diizinkan atau bagaimana Pak? Ini pengambilan Ya. keputusan ini bagaimana Pak? Ya. Nah, Ini Pak, pengambilan keputusan itu seperti tadi, semuanya sudah ada aturan Pak. Aturan itu harus disosialisasikan. Iya, oh Ya, jadi setiap mungkin ini. bisa diawali dengan Sosialisasi. pengambilan keputusan itu nanti berbasis atau endingnya sesuai peraturan gitu Ya, Pak ya. betul. Harus Seperti gitu itu. dulu ya. Harus tegas seperti itu. Dan iya, itu iya. tidak menyalahi GSM dan GSM-nya Iya, itu iya. memang seperti itu. Iya, betul. Dan tadi Iya. masuk runtutannya seperti Oh, itu. iya. Kita punya aturan yang jelas, ya, punya Iya. aturan yang jelas. Sehingga nantinya harapannya siswa itu tidak takut pada aturan. Iya. Tidak takut pada aturan, Iya. tetapi Malah memudahkan menjunjung mungkin. tinggi Iya, peraturan. betul, iya. Karena siswa akan mengatakan bahwasannya, oh ini loh dengan aturan itu enjoy, gitu loh Iya, Pak. betul. Iya. Tapi kalau Iya, misalnya iya. aturan itu seperti ini, takut pada aturan Pak. Iya. Iya. Akhirnya terpaksa Pak. ya, Terpaksa. nanti. Iya. Beda ya Pak. Beda, iya, beda. Memang beda. Iya. Seperti Iya, itu memang beda. Iya. Iya, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya ini Pak Agung. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang efektif. Iya, yang efektif terhadap kasus-kasus khusus dilema etika Pak, seperti tadi itu. Yang efektif sederhana menurut saya. Iya. Pengambilan keputusan harus sesuai dengan aturan. Jadi berbasis peraturan Sudah, tadi iya. itu Pak ya. Tetap berbasis dengan aturan, Iya, gitu. iya. Iya. Karena bisa dilaksanakan oleh siapapun. Ya, Ya acuannya ada itu Ya, sama ya, gitu. ya, Oh iya. Oke, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya nih Pak Agung masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak ini. nggak apa-apa Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah apa ya ini tata cara atau jadwal tertentu ini Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau Pak. prosedur seperti apa yang Bapak Ada. jalankan ini Pak? Tidak. Misalnya. Ada kasus-kasus yang itu perlu spontanitas. Ya. Ada Jadi kasus langsung gitu Pak ya? spontanitas pengambilan keputusan manfaat dan mudaratnya, dan itu harus
refleks bahwasanya ini adalah sebuah kebijakan Harus selesai saat itu, Pak ya. spontanitas. Iya. Ya. Katakanlah itu kalau misalnya harus saya musyawarahkan, saya harus ini, tetapi ya mulai dari top Iya. manajemen, kepala sekolah dalam hal ini benar-benar oke, kalau langkah yang ini sudah lakukan seperti ini. Kalau Iya. kalau misalnya ini silahkan ambil aja keputusan ini. Yang penting ada sebuah prinsip manfaat dan mudaratnya dan ini adalah sebuah keputusan Iya, gitu. iya, iya. Tapi jadi walaupun kita semuanya kalau pengambilan keputusan harus harus dimusyawarahkan, tapi ada langkah-langkah yang spontanitas yang itu tetap Jadi tergantung kasus dilema etikanya, Pak. ya berarti ya? sampai seberat mana kan gitu. Iya, iya, Ya, iya. oke. Jadi memang ada yang harus spontan Ya, diselesaikan, ya, Pak. Itu ada ya. yang mungkin perlu Tergantung kewenangan kita, Pak iya. Zaki. Kewenangan kita. Ketika ranah kita itu kehumasan, jadi bagaimana itu bisa kehumasan itu bisa apa ya? Itu loh, kehumasan ada aturannya. Ini tidak usah diflorkan di ini. Sudah aturan kehumasan ini yang saya jalankan gitu, Pak Zaki. Jadi ada semacam pedoman gitu, Pak Ya, ya? betul. Pedoman atau apa ya? Pokoknya sesuai ada peraturan SOP misalnya, gitu loh. SOP-nya Tetap gitu ya. SOP. Oh, ini ranahnya humas. Iya, iya, Saya iya. harus spontanitas mengambil keputusan yang bijak. Iya, iya, iya. Yang tidak alah masalah kehumasan. Nanti kalau misalnya saya bawa ke Terlalu manajemen tadi, loh ini lama mungkin ya, lama. atau itu ya. Iya, spontanitas Oh, iya. ada. Jadi tadi dikatakan apakah untuk apakah ada prosedur tadi? Iya. Menurut saya tergantung kasusnya itu ya. Oke. Iya. Baik, Pak Agung. Lalu hal-hal apa saja nih, Pak, yang selama ini menurut Bapak ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangannya atau tidak, Pak? Atau mungkin Tantangannya gini, tantangannya adalah menarik ini, Pak. Iya. Tantangannya Kan dilema, Pak. Iya, tantangannya satu bahwa ini loh kumpulan dari orang-orang, Iya. kumpulan dari anak-anak, ide, gagasan, karakter dengan karakter yang berbeda. Kadang-kadang kita ngambil sebuah keputusan yang menurut kita bagus, menurut orang lain belum bagus. Iya. Menurut kita kok aneh, kita kok sesuatu ngapain orang itu berbuat seperti ini, ngapain guru itu seperti ini. Kita ngambil keputusan jangan itu apa, ternyata setelah kita introspeksi Iya. diri kita, oh iya kita yang salah. Untuk mengatasi seperti ini gampang, Pak, bentuklah sebuah teamwork yang bagus. Kalau teamwork yang bagus, ayo nanti merasa berat sama Dipikul? ringan sama dijinjing, itu aja menurut saya. Oh, iya, iya. Iya. Iya, iya. Terima kasih, Pak Agung. Berikutnya, adakah ini Pak Agung nih ya, adakah seseorang atau faktor lain mungkin yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika, Pak? Contoh gimana? Atau contohnya mungkin kasus apa? Bapak langsung mengeksekusi sendiri pengambilan keputusan tadi? Ya. Oh, Nah, gitu. atau mungkin ada orang lain atau Sebetulnya- mungkin beberapa faktor atau peraturan atau apa mungkin? Iya, sebetulnya sudah kita jawab tadi ya. Iya. Satu, pengambilan keputusan jangan sampai kalau misalnya itu masalah urgent, masalah yang nanti berakibat yang ini, jangan sampai langsung mengambil keputusan yang iya. spontanitas, karena itu tergantung tingkatannya. Ada sesuatu yang tingkatannya harus diselesaikan sendiri karena itu ranahnya kita, tidak perlu mengambil langkah ini karena kita harus cerdas untuk mengambil sebuah keputusan Iya. gitu. Itu menurut saya. Jadi sekolah ini pedomannya enak. Kita punya SOP. Iya, ada SOP-nya, Pak ya. Ada SOP ini, kita ada peraturan. Ketika loh ini ngapain siswa, ini ngapain guru kok berjalan ini,
tidak Iya. akan kita protes ketika kita menegakkan sebuah SOP. Gitu. Iya. Jadi seperti tadi Bapak sampaikan sebelumnya berbasis peraturan gitu Iya, ya. sebasis SOP Ada SOP-nya, gitu. peraturannya gitu. Kalau misalnya kita ini ini menurut saya kita akan kuat ketika kita junjung tinggi Iya. aturan. Iya. Itu aja. Nggih. Iya, terima kasih Pak. Ini yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir Pak. Nggih, nggih. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini Pak, nggih. Nggih. Mungkin pembelajaran apa ini Pak ya yang dapat Pak Agung petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait kasus dilema etika Pak? Sebuah pelajarannya bahwasanya hidup itu mesti ada masalah Pak Zaki. Ada dilemanya Pak ya? Iya. Iya. Gitu aja. Iya. Dari menit, dari detik, menit Iya. salah satu kunci hidup yang bermakna, bagaimana bisa mengambil keputusan yang bermakna. Itu aja. Kata Kan kunci. apapun yang kita ambil ya Iya. dilema Pak ya. Ya, semuanya Iya, adalah iya. dilema. Pelajarannya gitu. Iya, Hidup berarti itu mesti ada yang masalah. bermakna gitu Yang Pak. hidup yang bermakna itu bagaimana mengambil keputusan yang bermakna. Iya, Itu aja. iya. Gitu. Nggih. Iya. Wah, terima kasih Pak Agung ini Iya. sudah Iya. memberikan waktu menyampaikan apa yang Pak Agung ketahui tentang Iya. dilema etika ini. Iya. Saya ucapkan terima kasih Pak Agung Iya, atas iya. waktunya juga. Iya, terima kasih Iya, banyak iya. Terima Zaki. kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, amin. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Kalau yang benar itu insya Allah datangnya dari Allah. Iya. Kalau yang salah murni dari Agung pribadi. Oh, Gitu iya. aja. Iya, terima kasih Pak Agung. Nggih, nggih. Saya mohon izin Nggih. mau melanjutkan aktivitas Pak. Nggih. Nggih, Terima nggih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Nggih.